Kalau tidak ada izin KKPRL ya tidak boleh dilakukan, itu namanya pelanggaran. Kita sudah turunkan Direktur Jenderal SDKP untuk melihat situasi di lapangan apakah ada izin KKPRL-nya atau tidak. Kami dari DPR, terutama Komisi 4, meminta untuk ini segera diselesaikan dan ditertibkan. Masyarakat dibuat geger dengan kemunculan pagar laut di kawasan Jabodetabek. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Mempunyai panjang hingga 30,16 km, keberadaan pagar laut tersebut membuat masyarakat bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang keberadaan pagar laut, saksikan ulasan selengkapnya. Pagar laut ditemukan membentang di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar laut sepanjang 30,16 km itu terbentang dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji. Struktur pagar laut di Tangerang terbuat dari bambu dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Pada bagian atas dipasangkan anyaman bambu, serta pemberat berupa karung pasir di bagian bawah. Selain di Tangerang, pagar laut juga ditemukan di beberapa wilayah Jabodetabek lainnya. Mulai dari perairan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan panjang 2 km. Kemudian deretan pagar laut sepanjang 1,5 km di perairan Jakarta Utara. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Banten, Eli Susianti mengatakan, informasi terkait pagar laut sudah diterima sejak Agustus 2024. Dari penelusuran pemerintah Provinsi Banten, pemagaran laut tidak mempunyai izin maupun rekomendasi camat setempat. Pada awal tahun 2025 ini, pagar laut di Tangerang viral ke media sosial dan menjadi sorotan publik. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP akhirnya menyegel pagar laut Tangerang pada 9 Januari 2025. Ya, pada dasarnya yang namanya penggunaan ruang laut yaitu harus punya izin KKPRL. Ya. Kalau tidak ada izin KKPRL ya tidak boleh dilakukan, itu namanya pelanggaran. Kita sudah turunkan Direktur Jenderal SDKP untuk melihat situasi di lapangan apakah ada izin KKPRL-nya atau tidak. Kalau tidak ada izinnya ya itu kita akan memberikan peringatan kepada yang melakukan. Ada sanksi selanjutnya tidak Pak? Pasti dicabut. Ya, artinya yang bangunan-bangunan yang ada di situ ya harus ditertibkan. Tetapi kalau izin KKPRL-nya ada, apa mereka harus ditertibkan. Tanggal 6 meninjau Bapak Lurah, meninjau kerjaan. Kelompok nelayan bernama Jaringan Rakyat Pantura atau JRP mengklaim struktur pagar laut dibangun secara swadaya. Klaim tersebut muncul setelah KKP menyegel pagar laut Tangerang karena tidak mengantongi izin dari Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau KKPRL. Saya bilang dalam random sampling tersebut
ya kita tanya tentang eksistensi objek tersebut, gitu. Ada yang jawab tahu, ada yang jawab tidak, dan segala macam. Lalu ada yang menjawab, saya tanya ini dari mana, kan tidak mungkin seperti kisah-kisah Candi Prambanan yang dibangun oleh game segala macam, tidak mungkin kan tiba-tiba ada. Lalu oh swadaya masyarakat dan segala macam. Oh swadaya ya, saya pikir lagi, lalu bisa jadi juga swadaya, kan seperti itu. Karena di negeri ini dalam membeli pesawat pertama di negeri ini juga swadaya setahu saya di Aceh. Ribut-ribut soal pagar laut Tangerang mendapat respon dari Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menyetujui tindakan terkait pagar laut, mulai dari penyegelan hingga perintah untuk dicabut. Sudah, beliau sudah setuju pagar laut, pertama itu disegel, kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabut kan, gitu, usut begitu, gitu. Apakah akan ada evaluasi untuk Saya tidak sampai di situ pengetahuan saya. Saya ketua MPR. Setelah viralnya keberadaan pagar laut Tangerang, pemerintah pun bereaksi dengan cepat berusaha menangani insiden yang menjadi perhatian banyak pihak. Pagar laut Tangerang yang menjadi sorotan membuat sejumlah upaya dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Apa saja hal yang dilakukan oleh pemerintah? Mengikuti arahan Presiden Prabowo, TNI Angkatan Laut atau TNI AL membongkar pagar laut Tangerang bersama masyarakat sekitar. Pembongkaran dipimpin oleh Komandan Pangkalan Utama AL atau Danlantamal 3 Brigjen TNI Mar Hari Indarto. Pembongkaran dilakukan oleh 600 orang yang terdiri dari anggota TNI AL dan masyarakat. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut ya, untuk membuka akses terutamanya ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Pembongkaran ini disesalkan oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Sakti meminta pembongkaran pagar laut dihentikan karena itu merupakan barang bukti yang masih diselidiki. Gini, kalau pencabutan kan tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam, lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya. Tapi kan nyabut juga seperti kemarin misalnya saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut misalnya seperti itu. Ya, saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti. Setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa. Jadi sampai saat ini belum ketahuan siapa yang masang? Belum, kita sedang penyidikan. Kan nggak bisa cepat ya. Dan nggak bisa menuduh banyak orang juga. Pak Menteri, sebagai penegasan Pak Menteri, berarti ini ilegal ya Pak Menteri? Apanya? Ilegal pemasangannya itu ya? Sangat ilegal. Meski ada larangan untuk membongkar dari KKP, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan pencabutan pagar laut sesuai perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Agus mengatakan pagar laut misterius harus dibongkar karena menyulitkan nelayan di sekitar untuk melaut.
Belakangan terungkap bahwa wilayah perairan yang dipagari tersebut memiliki sertifikat status hak guna bangunan atau HGB. Informasi tersebut dibenarkan oleh Menteri Agraria Tata Ruang atau ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN, Nusron Wahid. Kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Pohon, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Meski sebelumnya melarang, selepas bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan akan membongkar pagar laut Tangerang. KKP mengklaim pendirian pagar laut tidak berizin karena pembangunan laut harus mendapatkan izin KKP, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Karena kita sudah janji untuk mencabut, maka nanti secara bersama-sama dengan seluruh pihak, ya, supaya tidak salah juga. Kalau KKP sendiri yang cabut nanti bisa digugat, dari tiba-tiba ada yang gugat kan repot. Secara hukum itu kita harus perbaiki. Jadi sesuai arahan dari Pak Presiden gitu. Pokoknya sesuai dengan koridor hukum, dan kemudian saya bisa sampaikan di sini, Rabu kita akan bersama-sama dengan seluruh pihak dan pada saat itu kita akan bongkar. Pembongkaran pagar laut Tangerang berlanjut, yang melibatkan 2.593 orang personil gabungan dengan 281 armada. Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali hadir mengawasi pembongkaran pagar laut. Titik mengatakan pagar laut Tangerang melanggar hukum dan menuntut pemerintah mengusut tuntas dalangnya. Bukan milik perorangan atau milik korporasi. Ini adalah milik kita semua. Jadi yang melanggar hukum, mengkapling-kaplingkan tanpa izin, tentunya kami dari DPR, terutama Komisi 4, meminta untuk ini segera diselesaikan dan ditertibkan.
Perjalanan untuk menindak pembangunan pagar laut di perairan Tangerang nampaknya masih panjang. Perbedaan yang terjadi di antara pemerintah terkait hal ini. Apakah mungkin bukti kurangnya koordinasi di antara setiap lembaga?